Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat, rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, jangan khawatir. Ayat emas kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara dan saudara, Yesus menggambarkan sabda yang ditaburkan di tengah semak duri sebagai sabda yang diterima oleh orang yang sedang dilanda kekhawatiran. Semak duri itu sendiri adalah lambang kekhawatiran. Sebenarnya yang mungkin terjadi saudari dan saudara adalah sabda Allah sebenarnya bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan seluruh diri, menggerakkan hati dan budi untuk menyingkirkan kekhawatiran yang ada di dalam diri. Akan tetapi faktanya sering terjadi bahwa kekhawatiran itu lebih kuat mendorong hingga sabda Allah tidak mempunyai daya di dalam kehidupan kita. Supaya sabda Allah dapat bertumbuh dan menghasilkan buah berkali-kali lipat, yang harus dilakukan pertama-tama adalah berani menyingkirkan semak belukar kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu sendiri adalah rasa takut dan cemas akan sesuatu yang belum pasti terjadi. Yesus, saudari dan saudara, memberi perhatian khusus tentang tema kekhawatiran di dalam Injil Matius bab 6 ayat 22 sampai 34 dan juga Injil Lukas bab 12 ayat 22 sampai 31. Yesus memberikan pengajaran khusus tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran kita pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, kesehatan. Lalu mengapa Yesus meminta kita untuk tidak khawatir? Yesus ingin mengingatkan kita, ketika fokus kita pada usaha untuk mempertahankan kehidupan, kita khawatir akan kehidupan kita menjadi lupa bahwa Allah lah sumber dan pemilik kehidupan itu. Ketika kita khawatir, kita tidak lagi memiliki kepasrahan di dalam hidup. Kita tidak lagi berserah kepada Allah. Kita sesungguhnya tidak lagi menjadi orang beriman. Sebab pasrah dan berserah diri adalah ciri dari hidup orang beriman. Lantas saudari dan saudara, pertanyaannya, salahkah tiap usaha untuk berjuang mempertahankan kehidupan? Salah saudari dan saudara jika itu dilandaskan akan kekhawatiran. Benar kalau itu dihayati sebagai bagian dari cara hidup orang-orang terpanggil yang mempersembahkan seluruh hidupnya pada kehendak Tuhan. Orang yang tidak khawatir menyerahkan seluruh usahanya pada Allah, bukan pada usaha pribadinya. Dia berusaha dan bekerja bukan untuk mengekalkan hidupnya di dunia, tetapi untuk memperoleh hidup kekal. Karena itu, orang yang tidak khawatir akan merasa cukup dengan yang diperolehnya. Dia akan bersyukur atas penghasilannya. Dia akan bekerja dengan jujur. Dia akan berlaku adil. Dia akan memperlakukan yang lain dengan baik dan penuh cinta. Dia akan mensyukuri tiap hal yang dia peroleh. Di tengah situasi pandemi ini, kita diajak untuk tidak khawatir tentang hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah berusaha agar kesehatan kita tetap terjaga, kesehatan orang lain tetap terjaga. Tugas kita adalah menjaga kehidupan yang diberikan oleh Allah. Tugas kita adalah mensyukuri hidup kita. Kita tidak perlu khawatir. Hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Kematian saudara dan saudara bisa terjadi kapan saja dan oleh apa saja. Bukan berada di bawah kendali kita. Tugas kita adalah menjaga dan merawat kehidupan yang diberikan Allah ini. Jangan sampai kita cemas dan gelisah sampai merasa bahwa kita menjaga kesehatan kita supaya kita tidak mati. Kita makan supaya kita tidak mati. Dan lain sebagainya. Kalau itu yang menjadi kesadaran kita, sebenarnya pada saat itu kita sedang mengambil peran Allah. Itulah mengapa Yesus melarang kita untuk khawatir. Karena itu saudara dan saudara, mari kita tidak perlu khawatir. Kekhawatiran akan melemahkan iman dan menurunkan iman. Lakukan bagian kita dengan percaya pada Allah dan penyelenggaraannya, dan yang lain akan ditambahkan kepada kita. Saudari dan saudara, marilah kita melepaskan kekhawatiran dalam diri kita, menyerahkan kepada Allah seluruh hidup kita,
biarkan Allah membuat hidup kita bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah yang berlimpah. Pohon beringin di tengah hutan, mari serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.